Karena daftar pemilih ini seringkali menjadi masalah. Ada beberapa kasus. Mas Gun atau Mas Tommy, boleh dijelaskan nggak? Ini kan agak lama ya, agak sedikit ya. Kalau bisa dikoreksi lagi. Kita tahu ya faktor apa ya ketika kita mau ngecek ini kemudian sama lah. Kalau lainnya relatif lebih mungkin honor ya. Pesta demokrasi sudah kita lalui, saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami di pojok demokrasi. Yeah. Demokrasi. Pesta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Pojok Demokrasi. Sahabat Bawaslu, kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Mas Gun dengan Mas Tommy dari Panwascam Ampel. Mas Gun dan Mas Tommy ini adalah ketua dan anggota dalam Panwascam Ampel. Apa kabar Mas Gun dan Mas Tommy? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kesibukannya apa ini? Ya masih menekuni pekerjaan lama. Kalau Mas Tommy? Sama, kembali ke pekerjaan lama. Oh, alhamdulillah. Masih ada kesibukan ya ini ya. Mas, kali ini kita ngobrol-ngobrol yang agak ringan-ringan aja ya. Nggak usah yang berat-berat. Kali ini kita ngobrol-ngobrol soal pengalaman dari Mas Gun sama Mas Tommy dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih pas pemilu maupun pemilihan kemarin. Namun sebelum itu kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi. Pesta demokrasi sudah kita lalui, saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami di pojok demokrasi. Yeah. Baik, kita lanjut Mas. Kemarin pas pengawasan penyusunan daftar pemilih itu langkah-langkah dan strategi apa yang dari teman-teman dari Panwascam Ampel dalam pengawasannya? Ya, ini kan kemarin itu ada pemilihan atau pemilu dan pemilihan yang berdekatan ya. Jaraknya hanya di Februari dan November ya, cuman sekitar. Namun itu kan merubah segalanya. Jadi daftar pemilih itu berubah total dari di pemilu ke pemilihan ini kan berkurang ya. Dari awalnya 141 di pemilu, di pilkada ini hanya 65 untuk ke TPS di Kecamatan Ampel. Ini merubah sekali lah. Tapi untuk data pemilih, penyusunan daftar pemilih ini kita benar-benar melakukan pengawasan yang ketat. Karena apa? Karena daftar pemilih ini seringkali menjadi masalah. Jadi awalnya itu masyarakat itu, kalau istilahnya sekarang apa ya, stay cuek ya. Stay cuek gitu ya. Di awal-awal penyusunan daftar pemilih itu cuek gitu, enggak. Tapi nanti mendekati pemilihan itu biasanya ribut. Wah, saya belum masuk DPT, belum masuk ini ya. Itu lah, kejadian itu sering sekali terjadi. Dan bahkan nanti di saat perselisihan itu kan biasanya menjadi bahan ya daftar pemilih ini. Nah, kita hati-hati di situ. Namun alhamdulillah di Ampel itu karena PPK-nya responsif ya ke kita, jadi kita menyamakan persepsi dulu nih antara Panwas dan PPK. Karena kalau daftar pemilih ini harus kerjasama, karena harus validasinya tujuannya sama. Nah, kami sebagai pengawas, mereka sebagai penyusun, jadi kita harus sama, benar-benar punya satu visi bahwa data di Ampel itu harus valid, meskipun
1%, 2% pasti ada yang Ya, itu. luput ya, pasti Iya. pasti masih ada itu. Nah, kita lakukan langkah-langkah yang cukup masif, terutama kita kerjasama dengan pemerintah desa. Jadi di Boyolali itu ada namanya MCD. Apa itu MCD itu data monitoring data penduduk, maksudnya di situ tuh apa ya istilahnya, ada data MCD di Ampel itu, data ini komplit mas, Oke. komplit dari mulai bahkan yang belum punya KTP di MCD itu ada selama desanya aktif dan diupdate ya. Nah, dari MCD itu kita bisa memfilter nih, menapis data ini yang kita jadikan bahan untuk kita sampling, kawal hak pilih, terus kita sampling. Nah, itu kita ambil dari data di MCD ini, kita kerjasama dengan desa, kita menapis terutama data-data lansia itu kan seringkali tidak punya KTP. Iya. Lansia tidak punya KTP, dan ini alasannya kalau didorong untuk membuat KTP, ya alasannya udah nggak perlu buat apa sih KTP gitu. Nah, di awal-awal gitu. Nah, namun sebenarnya KTP ini kan penting nih. Itu banyak kita temukan lansia yang belum ber-KTP. Nah, terus ada juga yang sering luput itu adalah apa itu namanya, pemilih pemula. Pemilih pemula ini juga sering luput dari apa itu namanya pendataan, karena ini biasanya Pantarlihnya tidak melaksanakan SOP dengan benar. Nah, paling banyak itu adalah dia tidak mencocokkan. Nah, SOP-nya harus mencocokkan antara KTP, KK, dan daftar pemilih. Tapi rata-rata karena Pantarlih ini dari lingkungan di sekitar, Iya. jadi kadang di awal. Nah, kejadiannya nanti di KK sudah pecah, KK tidak tahu, atau di KK itu ternyata yang ke data 2 ternyata anak yang ketiga itu SMA, di hari H nanti sudah punya hak pilih, ini juga enggak. Nah, itu yang sering luput di situ. Nah, makanya kita benar-benar melakukan masif itu, kita mendorong lewat jajaran ke bawah, lewat PKD turun sampai kita ke RT. Nah, kita tapis data itu, kita jadikan sampling 1-2, kita datangi rutin, cek daftar pemilih ini. Nah, dari situ kita mendapatkan data yang alhamdulillah lumayan valid, meskipun kalau data pemilih itu kan data penduduk dan daftar yang menjadi data pemilih ini kan dinamis sekali ya. Betul. Nah, ini banyak kelemahan-kelemahan di desa atau ini yang apa ya, misalkan seperti pindah penduduk. Kalau dulu itu pindah penduduk itu pengurusnya harus lewat desa buat pengantar. Kalau sekarang enggak, penduduk mau pindah itu langsung ke Dukcapil, selesai. Jadi desa ini enggak tahu nih, dia masih ada data penduduknya, ternyata ini sudah KTP-nya luar. Begitupun datang, kalau datang itu masih bisa kita ini, karena otomatis RT-nya kan masih lapor RT nih mau jadi penduduk situ. Nah, itu. Nah, kalau di Ampel itu yang paling mudah dan ini tidak bisa terbantahkan itu adalah data TMS meninggal. Jadi kita menekankan bahwa PKD itu harus selalu mencatat orang yang meninggal. Kalau ini kan tidak bisa terbantahkan nih, kalau pindah keluar masuk itu kan masih. Kalau data yang meninggal ini kan nggak mungkin kan dia nanti hidup lagi kan, nggak mungkin. Nah, ini harus kita benar-benar kita bersihkan, kita cut. Nah, ini PKD kami selalu harus mencatat. Kalau dengar pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita langsung catat ini. Siapa cari KK KTP-nya kita terus. Jadi awareness dari masyarakat Ampel juga lumayan bagus juga ya, bahwa saya belum masuk di DPT, kenapa belum di Sopit apa segala macam. Jadi lumayan bagus juga ya di sana ya. Ya, terutama itu munculnya ketika sudah mau pemilihan. Ya. Tapi kalau di awal-awal penyusunan daftar pemilih belum respon. Nanti kalau sudah keluar masuk, diumumkan di ini, nah ini baru. Saya nggak ada, itu baru ribut di situ. Ya.
Kalau jumlah pemilihnya berapa kalau boleh tahu, Pak? Kalau di Ampel untuk pemilihan ini ada sekitar 26.100 sekian lah. Pemilu maupun pemilihan itu. Ya, pemilu ya selisih nggak banyak sih, geser-geser sedikit lah. Kalau dari Mas Tommy, langkah dan strateginya dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih. Ya, kalau dari saya mungkin sedikit dulu saya awali dengan bercerita. Kalau di pemilu saya posisinya masih di PKD. Jadi saya masih waktu itu masih panwas karir. Tapi untuk di pilkada saya sudah daftar di Panwasca. Kalau di pemilu sendiri, karena berhubung saya di PKD mungkin wilayah kerja saya kan Ya, cakupannya lebih sedikit dibanding. Saya mungkin berceritanya pengalaman saja ya. Kalau di penyusunan daftar pemilih, saya dulu sering sekali ataupun banyak sekali melakukan sosialisasi. Waktu itu mungkin di desa kalau ada acara, saya pasti datang untuk bersosialisasi. Kita sampaikan, mungkin ada pertemuan RT atau pertemuan perangkat, kita pasti selalu sampaikan. Mungkin ada warganya yang belum terdata, atau mungkin ada yang pindah ataupun yang meninggal, kita sampai waktu itu setiap RT kita pasti punya nomornya dan kita buat grup tersendiri. Jadi kalau ada segala sesuatu informasi yang masuk untuk PKD waktu itu, saya langsung tahu ini ada orang meninggal, datanya, namanya ini dan sebagainya, itu langsung ada. Jadi data itu kami catat nanti untuk daftar pemilih di akhir nanti. Ini Mas, pas Mas jadi sudah di kecamatan nih, Mas jadi Panwasca. Masalah paling umum ketika pengawasan penyusunan daftar pemilih itu biasanya itu apa aja sih, Mas? Ya, tadi sudah sedikit disinggung Pak Gun. Jadi banyak sekali kemarin beberapa karena mungkin status KTP-nya belum tercetak. Jadi banyak sekali daftar pemilih termasuk yang baru ini kemarin lumayan banyak sekali. Tapi untuk kita bekerja sama dengan pihak terkait termasuk stakeholder di kecamatan ataupun PPK sendiri, kita komunikasinya sangat bagus sekali. Artinya waktu itu kalau dari kecamatan sendiri sudah menyampaikan, kita akan segera panggil, datanya ada beberapa, nanti dijadwalkan untuk foto untuk cetak KTP. Dan alhamdulillah waktu itu sebelum memasuki last minute akhir untuk diambil sendiri kita selesai. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua sendiri ada beberapa kasus memang banyak lansia utamanya, mereka tidak punya KTP fisik, tapi ada beberapa yang punya kakak, walaupun berarti kasusnya sama kan, artinya tadi belum cetak, tapi kendalanya sendiri di kecamatan minim untuk jemput bola, walaupun pada akhirnya setelah kita berikan saran perbaikan, kita berikan masukan dari kecamatan juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan foto. Mas, kemarin itu berdasarkan data kayaknya ada satu PSU ya di satu TPS ya? Ya. Yang PSU. Itu ceritanya gimana, Mas? Penyebabnya apa? Ya, jadi kebetulan waktu itu kalau di pemilu karena saya masih PKD dan kebetulan yang PSU adalah di desa saya. Itu di TPS 13 Desa Kurutsewu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang waktu itu sebenarnya ada miskomunikasi. Jadi ada miskomunikasi antara
penyelenggara dan pengawas. Artinya untuk penyelenggara juga tidak berkomunikasi dengan jajaran di atasnya, KPPS, pengawas TPS juga tidak berkomunikasi dengan baik, dan pada akhirnya waktu itu diputuskan dari KPU Kabupaten Boyolali untuk dilaksanakan PSO. Jadi dia itu pemilik KTP luar Boyolali gitu, Ya. luar gitu. Nah ini mumpung ada sahabat Bawaslu ini Mas, kalau ada kasus seperti itu, misalkan saya orang Boyolali nih, saya di Solo, nah saya belum urus DPT apa DPTP apa segala macam, nah itu langkah yang harus diambil gimana? Mumpung ada sahabat Bawaslu juga ini. Ya. Jadi yang pertama mungkin kalau kami dengan Panwascam dulu sebenarnya ada metode dicek DPT online. Jadi kita bisa langsung cek lewat NIK. Jadi nanti ketika itu sudah dicek sudah masuk atau belum. Nah, dia udah masuk DPT apa belum? Tapi ketika itu belum masuk RIH ya, kalau itu sudah masuk RIH, kalau belum artinya kita bisa berikan saran atau masukan. Termasuk dulu di waktu pemilu ada ganda. Jadi ada salah seorang warga yang kebetulan kami temukan mempunyai dua lokasi memilih. Artinya dicek di Kabupaten Semarang waktu itu beliau juga masuk, di Kabupaten Boyolali juga masih ada. Oh, masih ada. Betul. Namun setelah di DPTB waktu itu, setelah kita berikan saran perbaikan, beliau menyatakan bahwa daftar pemilihnya sudah berpindah dari Boyolali ke Kabupaten Semarang. Sekalian ini mungkin Mas Gun atau Mas Topi boleh dijelaskan nggak kalau apa ya, kalau DPT itu apa, DPTB itu apa, DPK itu apa, terus situasinya yang gimana kalau saya masuk ini atau saya masuk ini gitu. Mungkin ada sahabat Bawaslu yang atau masyarakat yang belum paham gitu, monggo. Jadi kalau DPT itu kan sudah produk akhir ya, Iya, produk akhir. sudah tidak bisa berubah kan ketika sudah menjadi DPT. Namun itu diawali dari, nah ini penyusunan daftar pemilih itu diawali dari DP4, DP4 plus DPT pemilu terakhir. Nah ini yang kadang memang datanya masih kacau ya sebenarnya ya, masih kacau. Nah ini diturunkan ke bawah. Ini kalau kita menemukan apa itu namanya ganda atau lain sebagainya, ini di sini kita belum bisa nyuret loh. Karena kalau ganda ini kan nanti ditapis lagi ya, ada ganda antar campuran. Ya, ganda. Kalau ada ganda antar desa itu masih bisa diselesaikan di kecamatan ya. Nah, ganda kabupaten susah lagi nih ganda ini. Nah, dari penyusunan itu yang agak menyita waktu itu. Datanya masih semrawut. Nah, tapi ketika sudah selesai di situ keluar DPTB. Ya, DPTB. DPTB itu dapat memilih tambahan. Karena istilahnya kadang di pemilu sama pemilihan itu beda. Beda. Kadang yang membingungkan juga ini untuk teman-teman antara DPTB-nya di pemilu sama DPT-nya di pemilihan itu beda. Kadang DPTB-nya ini daftar pemilih tambahan ya, di sini jadi daftar pemilih pindahan. Nah, kayak gitu nih. Nah, ini kan agak lama ya, agak sedikit ya. Kalau bisa dikoreksi lagi. Dari DP4 plus pemilu terakhir ini kan diturunkan ke Pantarlih. Pantarlih yang melakukan coklit. Nah ini kadang seringkali masalahnya di coklit ini karena ya tidak ekspornya tidak dilaksanakan. Nah, banyak sekali yang tidak dilaksanakan, terutama misalkan tidak mencocokkan tadi yang saya sampaikan KTP dan KK tidak cocokkan dengan
daftar pemilih, belum lagi tidak menempel stiker. Nah, tidak menempel stiker. Ada lagi yang dia hanya dikerjakan dari rumah, karena kan di pemilu ini kan sedikit nih, apa itu per TPS itu sedikit, hanya berapa nih, 250 ya? 250%. Nah ini kan kalau satu wilayah ini kan paling sekitar cuma 2-3 RT nih kan, masih kalau yang orang situ kan hafal nih, masih ACB ya. Ini kelemahan juga, kita menemukan itu beberapa ya, menemukan beberapa tidak pasang stiker, kita saper langsung di stiker. Ada lagi yang tidak dicocokkan, kita ada di hasil pengawasan lapangan, kemudian kita sampaikan Pak, diulangi lagi. Coklatnya ada, kita menemukan itu juga. Nah, memang harus cermat kita turun ke bawah. Nah, setelah jadi ini, dia disampaikan ke PPK menjadi DPS ya. DPS. Ya, daftar pemilih sementara. Nah, sebenarnya kalau sampai masih DPS dan ini kita masih bisa masukan dan sebagainya, ini masih terus kita lakukan terus. Karena dinamis sekali kan dari penduduk ini. Perpindahan penduduk itu kan ini banget. Nah, ini kita melakukan kawal hak pilih. Kita mempunyai strategi ini sampling. Jadi tiap hari itu Pantarlih itu keliling di mana dia selesai, kita turun. Tapi komunikasi dengan Pak Pantarlih nggak ada hambatan atau nggak ada? Ya mungkin tetap ada, dua tetap ada hambatan lah. Kalau ketika ada hambatan kan dari bawah jajaran langsung kita tegur PPK-nya, melakukan ini. Nah, kita banyak masukan di situ. Nah, sudah sampai DPS, ini masih bisa dirubah juga karena ada rapat pleno, gitu. Ada rapat pleno di situ. Kadang kita memberikan masukan di situ. Tapi jarang sekali kita di ini, karena kan kita memberikan masukan di awal-awal ini sudah langsung direspon, diperbaiki di DPS. Nah, di DPS ini biasanya ditempel juga, disampaikan ke Pak RT, Pak RW untuk dicek lagi. Nah, sayangnya ini karena data dilindungi kita nggak bisa ngecek nih Mas, nggak bisa ngecek nih. Kita kan nggak punya data pemilihnya ini, nggak bisa ngecek ini sudah masuk atau belum gitulah. Susahnya di situ. Karena kan ada perlindungan data yang dikecualikan. Nah, ini kita sebenarnya sangat menyulitkan, tapi kita tetap harus berpikir bagaimana caranya bisa menemukan itu, yaitu dengan sampling dan uji petik istilahnya ya. Kemarin itu ada uji petik yang kita uji petik lah. Kita juga selama membuka ada Pantarlih, ada penyusunan daftar pemilih ini, Panwas itu membuka posko pengaduan. Jadi kalau ada yang belum masuk bisa sampaikan ke kita, bisa juga langsung ke PPK atau PPS tempat. Nah, nanti ya hasil temuan kita juga kita sampaikannya. Dari DPS nanti ada DPS HP. Apa itu DPS HP? Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ini dari DPS ini susun menjadi DPS HP. Nah, kalau di pemilu kemarin nggak panjang. Kalau kita mundur ke belakang di pemilu di 2018-19 ada sampai DPT HP 1, 2, DPT. Nah, sekarang kemarin alhamdulillah sepertinya sudah lebih baik KPU untuk menangani data. Sampai di DPS HP, terus selesai DPS HP, ada terus langsung ke DPT. Oh, langsung ditetapkan. Ya, di DPT. Jadi penyusunan daftar pemilih di pemilihan ini. Tadi kan sudah ada DPS nih, sudah jadi DPS. Ini kan masih fleksibel, bisa dirubah. Terus nanti sekian waktu jadi DPS HP. Nah, masukan-masukan di DPS ini jadi DPS HP. Atau sementara hasil perbaikan. Nah, ini masih ada pleno, masih bisa merubah ini. Karena belum keluar DPT lah. Setelah itu baru keluar DPT. Yang final. Oke. Nah, ketika sudah keluar DPT ini kan sudah tidak bisa dirubah ini. Yang belum masuk di DPT ya, di pemilihan ini dimasukkan
ke DPK, daftar pemilih khusus. Jadi ini untuk WNI yang sudah punya KTP atau suket nih, tapi kan sekarang suket udah nggak keluar nih, saya punya KTP situ, tapi belum masuk di DPT. Nah ini bisa nyoblos di atas jam 12. Nah, menjadi DPK. Nah, ini juga rawan DPK di pemilihan ini. Kalau gini Mas, kalau contohnya kayak saya ambil contoh saya sendiri lah. Saya DPT-nya kan di Boyolali di Ampel. Cuman kan saya kerja di Manokwari di Papua Barat kemarin. Nah, kalau DPT saya sudah masuk di Boyolali nih. Saya mau nyoblos di sana itu apa yang saya harus lakukan? Saya harus kemana gitu? Kalau di pemilihan itu, di pemilihan ini kan tidak bisa nyoblos. Kalau pemilu? Kalau pemilu bisa nyoblos, karena kan ada surat pindah memilih. Bisa waktu itu bisa online sebenarnya. Bisa online, bisa lapor ke PPS atau PPK setempat. Nanti itu dibuatkan surat pindah memilih. Jadi saya masuknya di PTB berarti. Masuknya atau kalau tetap DPT? DPTB. DPTB. Jadi tambah. Kalau gini, kalau saya belum mengurus pindah memilih. Belum mengurus pindah memilih. Sampai katakanlah H-1 lah. Tidak bisa. Tetap nggak bisa nyoblos. Tidak bisa. Ya ini Pak, di masyarakat Ampel keterlibatan dari masyarakat Ampel dalam membantu kerja-kerja pengawasan Panwascam dalam mengawasi validasi daftar pemilih. Nah itu sangat membantu atau tidak, sudah efektif atau belum, atau masih perlu diperkuat keterlibatan masyarakat lokal? Tentang keterlibatan masyarakat lokal ini memang harus didorong terus ya. Karena kan masyarakat kita itu sekarang istilahnya statue, cuek. Jadi masih jauh, itu cuek-cuek aja. Nanti begitu sudah mau pemilihan, udah diumumkan DPS bahkan DPT baru ribut. Termasuk juga teman-teman di tim sukses maupun di partai politik. Ini kan juga di awal-awal tuh statue ya, cuek, enggak daftar pemilih. Tapi nanti begitu sudah mau pemilihan ribut juga. Jadi kan memang masih harus didorong ya, antara masyarakat dan tim sukses maupun partai politik. Nah, ini yang tidak dilakukan selama ini. Kalau masyarakat itu nggak tahu ya faktor apa ya ketika kita mau ngecek ini, sudah mau pemilihan anget-anget ini sudah. Tapi bahkan kadang saat dilakukan pantarlih ke rumah-rumah ini pun juga tidak terlalu tidak terlalu respon ya, tidak benar-benar membantu ya pengawasan. Justru malah kita seringnya lewat Pokmas yang banyak terbantu dengan Pokmas, misalkan dengan di Ampel itu kemarin itu kita melakukan pendekatan dengan disabilitas. Jadi disabilitas atau paguyubannya. Jadi kita ke paguyuban disabilitas itu malah teman-teman disabilitas itu juga belum mendapatkan hak yang sama di pemilihan maupun pemilu ini. Ya, jadi mereka kadang juga banyak melaporkan ya, kemarin itu beberapa melaporkan kita banyak yang belum punya KTP, belum punya KK. Nah, termasuk ke nanti yang banyak laporan juga yang tunanetra. Kan tidak semua ada, kalau di pemilu itu ada template braille ya. Tapi di pemilihan ini kan nggak ada. Jadi teman memanfaatkan pendampingan, apa yang kadang malah diselewengkan kan pendampingan. Nah, di situ memang masih banyak perlu terus didukung terus karena keterlibatannya belum maksimal. Kalau menurut Mas Gun sama Mas Tommy dalam meningkatkan kesadaran masyarakat itu gimana? Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan awareness-nya lah.
harusnya itu mungkin kalau dari saya ya lihat kemarin itu memang harus lebih banyak sosialisasi, karena teman-teman sebelah itu kadang sosialisasinya itu kurang, sangat kurang ketika masuk masa pantarling. Memang ada gerakan ini dan juga yang menjadi menjadi kelemahannya adalah teman-teman Panwas dan teman-teman di bawah jajarannya KPI itu kan berbeda gitu. Kalau kita ngawasi nih, ngawasi dari hal yang kecil, dari penyusunan daftar pemilih sampai dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang lain ini kan dia hanya mengolah data kan cenderungnya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang belum terdata ini juga bingung dia ketika aku belum ini mau lapor kemana gitu. Karena kantornya juga jarang buka kan gitu ya. Di tingkat kecamatannya jarang ya bukanya kalau ada pas ada pekerjaan, pas ada pleno rapat dan lain sebagainya. Nah, di desa sendiri PPS juga tidak mesti, kalau PPS-nya kebetulan staf atau perangkat desa di desa itu bisa dengan cepat gitu. Kalau enggak juga belum tentu bisa ini. Belum lagi ada perbedaan asumsi maupun cara pemahaman dari atas sampai bawah. Yeah, itu kan salah satu faktornya sih. Yeah. Kalau Mas Tommy, menurut Mas Tommy gimana meningkatkan sadarnya? Ya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak. Kalau dari saya mungkin saya waktu jadi PKD banyak menerapkan metode lebih turun ke lapangan. Artinya setiap ada pertemuan di RT ataupun di kelompok PKK, saya pasti datang untuk berikan sosialisasi. Tapi kendalanya sekali lagi keterbatasan waktu, karena rata-rata untuk pertemuan di kampung-kampung itu kan biasanya hari libur dan itu biasanya bersamaan, jadi tidak bisa kita maksimal. Ya paling mentok minggu ini ke sini, minggu besok ke sini. Jadi kita cari sekiranya yang rentan ataupun banyak resikonya, kita pasti datang. Kalau untuk masukan sebenarnya untuk kedepannya kita sebenarnya bisa ngundang kok. Misalnya untuk RT itu bisa diundang, diadakan kita kasih sosialisasi. Jadi karena warga masyarakat itu kalau di Boyolali sendiri khususnya RT itu pengaruhnya besar sekali. Artinya ketika mungkin dari Pak RT-nya sudah kita berikan sosialisasi, beliau bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Itu sebenarnya bisa sangat maksimal nantinya. Untuk kedepannya mungkin pendapat saya seperti Mas Gun sama Mas Tommy, ini di luar tema ngobrol kita ya, di luar pengawasan penyusunan daftar pemilih. Suka duka ketika menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan itu apa kemarin? Suka dukanya? Monggo Mas Gun dulu. Rame nih suka dukanya. Adrenalinnya kuat nih. Jadi tergantung, jadi gini Mas, tergantung kita juga sih. Suka dukanya banyak, sukanya apa dia dukanya? Banyak. Sama lah. Sama gitu. Banyak. Sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu. Sukanya itu ini, dukanya dulu sukanya. Terserah Gini ya, dukanya itu teman-teman yang menjadi apa itu namanya Panwas, jajarannya sampai ke bawah. Itu memang harus punya integritas yang kuat. Pertama itu harus berani. Karena seringkali, karena saya pernah ngalami dulu, pernah jadi PPK gitu. Pernah jadi ketua PPK diambil juga. Nah ini sangat berbeda dengan ketika menjadi Panwas. Karena kalau di PPK itu stakeholder itu seperti welcome, kita dimudahkan. Tapi kalau Panwas datang itu seolah-olah ini, wah ini membuat gaduh ya, gaduh ini, cari masalah gitu. Nah rata-rata
anggapan mereka bahwa Panwas itu mencari masalah, mencari perkara gitu. Padahal sebenarnya kan kita nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Apalagi di era Panwas sekarang ini kan pencegahnya harus jalan dulu kan, sebelum penindakan. Nah, berbeda dengan yang dulu harus. Nah, ini rata-rata itu. Jadi memang ketika menjadi Panwas, terutama saya pikir sama lah ketika Panwascam di PPS maupun di PTPS itu harus, yang utama harus berani. Karena dilema juga mereka, misalkan kayak di tingkat kenyapatan harus ngadepin dengan stakeholder ya, camat, lurah dan sebagainya. Ini harus punya jalinan atau pertemanan yang kuat dengan apa itu teman-teman kepala desa, dengan teman-teman di perangkat desa. Karena mereka sebenarnya dengan pengawas itu kalau Panwasnya tidak punya integritas, nggak takut mereka, nggak ada yang takut, paling gitu. Tapi kalau kita kuat integritasnya, mereka takut, Panwasnya itu jangan main-main dengan Panwas itu gitu. Ya, jadi dukanya itu banyak. Kita ketemu itu susahnya kita mendapat data juga segitu. Jadi mereka cenderung dengan Panwas itu keep datanya rahasia. Apalagi kalau dengan PPK hubungannya juga tidak kuat, susah kita nyari data ini. Kita mau nyari, teman-teman mau nyari data jumlah dari DPS itu kadang nggak dikasih, kita cuma dikasih totalnya aja. Tapi kalau baik, nah dukanya itu banyak. Terus kita 24 jam ya bikin juga. Kita kan pengawasan kan 24 jam. Karena banyak juga yang dilakukan di malam hari. Gitu. Hujan, gelap, malam-malam ada pertemuan di sana ini. Kalau kita linknya nggak kuat, kita nggak dapat info. Tapi kalau linknya kuat, mereka dapat info. Jadi kadang mereka memberitahu kita malahan. Dari teman-teman parpol itu justru malah ngantuk kita, Mas ini mau ada kunjungan, ini nih yang boleh mana, yang tidak mana. Nah, ini. Tapi kalau kita nggak kuat, malah dilimpek Mas istilahnya. Jadi tidak tahu, tadi malam ada pertemuan di sana. Ini kan jadi lucu ini Panwasnya nggak tahu. Ini juga nanti kalau ada apa-apa misalkan banyak protes juga dari teman-teman parpol, misalkan di sini ada pertemuan, pas kita dengar diawasi, besoknya di sini ada pertemuan kita nggak dengar. Nah ini kalau nggak punya koneksi yang kuat ya ini dikomplain, nah kalau yang sana diawasi, kalau sini enggak, misalnya itu jadi problem juga. Banyak dukanya itu harus dimusuhi banyak orang. Banyak orang dimusuhi. Sukanya yaitu jadi gini, kita jadi mengenal wilayah. Seperti ternyata di Ampel itu ada 10 desa, ada sekian RT, sekian RW, wilayahnya seperti apa, ini jadi kenal, dan kita rata-rata jadi punya kenalan. Jadi setiap desa itu punya banyak kenalan, pasti ada kenalan. Nah, itu silaturahmi semakin banyak ya. Silaturahmi semakin banyak. Semakin banyak. Ada melata nyadran jadi banyak. Nah itu sukanya. Mungkin berbeda ya Mas Tommy. Mas Tommy pernah mengalami desa itu lebih. Kalau saya mau mulai dari ini dulu, mungkin saya berkesannya lebih ke menyenangkan gitu. Jadi saya punya prinsip kalau kita kerja itu memang harus totalitas. Betul. Itu yang berlaku. Di samping itu juga kalau dari atasan, entah saya waktu masih di PKD ataupun saya di Panwascam, alhamdulillah kebetulan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka. Pak Gun dulu waktu Pak Gun Panwascam, saya masih di PKD, saya juga belajar sangat banyak, diberikan fasilitas
dengan baik. Artinya kita kalau misalkan ada kesulitan, ada persoalan, beliau pasti cover. Sama halnya ketika saya di Panwascam, saya banyak komunikasi dengan, kebetulan kalau di Panwascam di Pilkada ini saya di divisi penanganan pelanggaran. Jadi saya banyak komunikasi dengan beli-beli yang di atas, termasuk Mas Anang ataupun Pak Kordiv. Alhamdulillah sangat bagus, responsif juga. Kalau ada kendala ataupun masalah, beliau pasti langsung respon cepat. Itu yang pertama. Jadi nambah ilmu wawasan gitu ya Mas? Ya, itu kalau buat saya sesuatu yang menyenangkan gitu. Terus beberapa tempat di desa seperti yang disampaikan Pak Gun, bahwa kita harus banyak kenal, banyak komunikasi dengan perangkat ataupun stakeholder di tingkat-tingkat desa. Alhamdulillah di Ampel sendiri entah lurah, entah perangkat bagus komunikasinya. Artinya kalau ada segala sesuatu yang terkait dengan pemilihan, beliau pasti komunikasinya bagus. Kita ketemu nanti malam ataupun ini ada kegiatan seperti ini, kira-kira gimana, nanti bisa hadir atau tidak. Mereka justru banyak memberikan informasi. Kalau kegiatan apapun pasti komunikasi dulu. Bahkan beberapa kepala desa sering datang ke kantor kami. Waktu itu ada beberapa untuk berkonsultasi langsung. Nanti kalau ada paslon A mau datang, saya sebagai perangkat desa, saya harus bagaimana. Mereka berkomunikasi bagus. Sampai hari ini pun ketika saya bertemu dengan beliau ataupun mereka, itu pasti kondisinya masih sama, artinya baik-baik saja. Itu kesan baik yang pertama. Terus untuk mungkin keluh kesahnya tadi yang disampaikan Pak Gun, kita ini 24 jam. Jadi karena kita bertiga, kebetulan juga wilayah kita itu 10 desa ya lumayan lah. Kalau boleh diceritakan mungkin dari perbatasan ini jalan Telatar, Ngargosari itu ke utara. Kalau sampai utara itu perbatasan Serwen Salatiga, itu kan ya lumayan luas. Kita bertiga harus membagi wilayah masing-masing, ada yang 3 desa, ada yang 4 desa. Jadi kalau malam ada pertemuan itu saya sendirian, mungkin ke Gundang Slamet ataupun ke Ngampon, Pak Gun nanti ke Tanduk, ke Banyuanyar, untuk Mas Abdul mungkin ke Ngargosari. Jadi memang kita justru nggak pernah bareng-bareng kalau pengawasan. Kita masing-masing punya saling bagi. Ya, saling bagi karena wilayah ya, karena wilayah kita saling bagi. Jadi memanfaatkan jumlah PKD kita yang 10 juga biasanya kita bagi untuk pengawasan. Kebetulan PKD sendiri di masa saya di waktu di Panwascam, PKD itu responsif. Kalau ada segala sesuatu pasti mereka langsung respon. Ini ada pertemuan di sini, tolong datang untuk dokumentasi dan pengawasan, pasti langsung datang. Ya mungkin kalau saya dari saya itu. Jadi capek luar biasa ya Mas ya. 24 jam belum lagi diomelin istri. Capeknya luar biasa, tapi juga menyenangkannya luar biasa. Terakhir ini Mas, jadi kan situasi politik atau demokrasi kita itu kan mengalami perubahan atau perkembangan terus. Kalau
boleh dari Mas Gun atau Mas Tommy ada saran dan masukan nggak terkait situasi politik untuk yang kedepannya? Misalkan ada aturan lagi, seharusnya aturan yang pengawasannya, pengawasan. Harusnya itu gini ditambahin gini, ada nggak saran atau masukan? Ada Mas. Kalau untuk Bawaslu ya, Bawaslu terutama pengawasan ini yang sebenarnya harus dirubah atau mungkin ada regulasi yang mengaturnya. Ini adalah jumlah PKD. Jumlah PKD ini kan sekarang yang ada sekarang satu desa satu PKD. Ini sangat tidak tidak relevan nih. Karena yang saya ambil contoh di Ampel aja. Di Ampel itu di pemilihan itu kan kita ada 10 desa nih. Ada desa yang TPS-nya 12. Itu satu PKD. Itu DPT-nya sekitar 5.000-an lebih. 6.000 ya, candi itu ya. Ada desa yang hanya 3 TPS. PKD-nya juga satu. Nah, ini jumlah DPT-nya cuma sekitar 1.200. Nah, ini enggak balance ya. Dengan ini beban kerjanya berbeda, sangat jauh berbeda lah. Ini mungkin juga banyak terjadi di mana-mana ya. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan. Saya nggak tahu kalau di wilayah yang lebih kota, kelurahan gitu, TPS-nya kan tinggi-tinggi nih. Nah, ini yang mungkin usulan kami harus bisa dirubah atau ditinjau lagi gitu. Jadi mungkin dengan perbandingan penduduk. Kalau misalkan di penduduknya seperti Pantarlela, jadi kan seimbang ya, kita di penduduk ini sekitar DP-nya 5.000 sama dengan DPT yang 1.200 ini kan beda, mungkin yang 6.000 5.000 dikasih 2, jadi ada perbandingan di PKD-nya. Nah, ini beban kerjanya tidak terlalu ini, karena kalau desa ini kan dengan sekian luasnya ini susah Mas pengawasannya, apalagi uji petik ini nggak selesai gitu. Berarti proporsi jumlah PKD-nya harus proporsinya dirubah. Gajinya podo. Gajinya podo. Nah, itu kayak gitu. Ada yang cuma 3 TPS kayaknya, dan itu kan cuma 4 TPS itu. Dengan candi 12 TPS ini sama. Apalagi kalau di pemilu. Di pemilu sekitar jauh sekali bedanya. Ini kasihan juga. Ada yang 28, ada yang 5. 28 TPS, ada yang 5. Ini sama, PKD-nya 1. Nah, kalau kita backup kan belum tentu bisa. Nah, itu mungkin kalau PTPS sih kan usahanya 1 TPS 1 masih bisa ini. PKD itu yang memang perlu ditinjau ulang lagi. Nah, mungkin kalau di kita itu Mas. Terus ada lagi mungkin kalau lainnya relatif lebih mungkin honor ya. Honornya juga perlu ini. Karena kan seringkali gini, kita Pamnas Kecamatan dengan PPK itu selisih loh. Lebih banyak di PPK loh. Padahal secara pekerjaan kita 24 jam ya ngawasi. Kalau teman-teman hanya teknis itu secara personil mereka juga lebih banyak. Ya meskipun kita menang di staff lah. Kita ada staffnya, ada staff. Tapi di PPK di pemilu juga ada staffnya ada staffnya 2. Itu mungkin dari saya yang utama itu untuk memaksimalkan pengawasannya. Kalau Mas Tommy, saran masukan sedikit saja kalau dari saya menambahkan, karena saya terhitung baru, saya beberapa kali mungkin ini untuk mohon maaf teman-teman dari Bawaslu, beberapa kali kita untuk pelatihan ataupun ada pertemuan atau itu sering waktunya berdekatan. Misal penyusunan DPT sudah berjalan, tapi kita baru dibelikan platnya. Artinya
Kalau saya yang baru, kalau Pak Gun kan mungkin sudah senior ya, beliau sudah pengalamannya ada. mungkin banyak yang paham. Bagi saya yang masih junior itu agak telat. Jadi nanti nggak terkejar. Banyak yang kita juga harus ngawasi, kita mesti patroli pengawasan, kita juga ada sosialisasi terjun ke lapangan. Kadang waktunya habis kalau kita tidak dibekali dengan cukup baik, dipersiapkan dari awal, nanti sama kendalanya pasti nanti bikin pusing gitu. Kalau mungkin itu dari saya. Berarti BIMTEK-nya dulu baru ke Ya. Kalau pernah ngalamin nggak ke lapangan dulu baru nanti seminggu kemudian BIMTEK itu pernah ngalamin? Nah, Di beberapa tahapan itu ada. Nah itu gimana Mas Dulu? ya itu karena kemarin kebetulan kan saya pernah jadi panwas ya. Oke. Nah, jadi BPK. Jadi kadang sudah sudah hafal ini nanti di tahapan ini bakal seperti ini, tahapan ini bakal ini. Jadi kita sama teman-teman masih sudah bisa mengantisipasinya. Nah, itu. Nah, termasuk sebenarnya teman-teman kritik juga ya buat teman-teman Bawaslu. Apa-apa. Sebisa mungkin untuk perekrutan itu bukan, kalau kemarin kan masih ada yang nyambi ya. Iya. Nyambi misalkan ada yang jadi guru terus jadi ini kan juga sedikit menghambat ya. Iya, apalagi guru sama tenaga kesehatan itu kan waktunya itu kan. Iya. Kalau kan kemarin yang dibatasi kan yang tidak boleh adalah P3K atau ASN. Itu yang nggak boleh. Nah, tapi kan selain itu masih diterima. Itu kalau cuma 3 orang kasihan nih, kadang kasihan stafnya. Nah, terus juga teman-teman Bawaslu nyontoh nanti dengan domisili misalnya, yang direkrut itu satu domisili, misalkan yang diampel ya dicarikan dari teman-teman yang ampel diambilkan dari Boyolali, itu kan repot nanti cara kerjanya. Nah, contohnya seperti itu misalkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ini untuk teman-teman Bawaslu, karena nanti di 29 kan sudah tinggal ini ya. Kan masih teman-teman Bawaslu yang sekarang. Kita sampaikan kritik ini. Honor juga ya Mas, itu penting itu. Terutama honornya PKD. PKD itu honornya cuma 1.100.000 ya. Kalau honor itu nanti Mbak Sri yang bisa. Saya juga nggak tahu. Itu masukkan aja barangkali. Ya, nanti mungkin Mbak Sri juga nonton ini. Honor ini ya, monggo ini yang di pusat sana juga kan, teman-teman yang di atas sana juga tidak sampai turun ke bawah gitu. Iya. Belum tahu medan yang seperti apa. Kalau di Ampel itu kemarin relatif lebih nggak terlalu naik turun. Kalau teman-teman yang di kecamatan sebelah Dadak Sari itu sampai pucuk gunung itu ada yang motor nggak kuat itu. Apalagi Indonesia Timur ya. Nah, Indonesia Timur itu ya, mungkin lebih. Sahabat Bawaslu, sebenarnya seru nih obrolannya dengan Pak Mas Gun dengan Mas Tommy ini. Cuman karena berhubung kami bertiga mau mancing, jadi podcast kita akhiri dulu. Terima kasih Mas Gun, Mas Tommy. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi di luar, ngopi-ngopi lagi. Demikian sahabat Bawaslu podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel dari Bawaslu Boyolali. Jangan lupa follow juga Instagram Bawaslu Boyolali di @bawaslu_boyolali yang sudah di-verified ya, udah centang biru. Demikian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam awas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demokrasi bersama-sama kami, Bawaslu Boyolali.